Pak Surya berkenan untuk mengawali dengan doa. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mulai dengan doa untuk pertemuan hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ini pertemuan yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami juga memohon penyertaan Tuhan, baik di dalam pemaparan, baik di dalam kami yang mendengar. Berikan sesuatu bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa menikmati, bisa merenungkan apa yang dipaparkan, dan membangkitkan keinginan kami untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, seperti orang-orang yang kami bicarakan mengenai LGBT ini. Tuhan, Kau tolong beri hikmat, beri pengurapan kepada hamba-hambamu yang akan melayani hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ishak Surya. Untuk malam hari ini temanya adalah self-healing dan self-improvement dalam hubungannya dengan pemulihan LGBTQ. Jadi seperti kita tahu, LGBTQ itu adalah perilaku lesbian, B-nya biseksual, gay, T-nya transgender, Q-nya queer. Queer itu yang orang-orang yang masih belum memutuskan mau jadi gender apa aja. Kalau yang lain-lain sudah memutuskan. Jadi sebenarnya banyak masalah dengan trauma, tapi nanti Bu Diana yang akan bawakan mengenai self-healing, lalu Pak Sori akan bawakan mengenai self-improvement. Untuk saat kesempatan pertama, kami persilakan Bu Diana sekitar 15-20 menit, lalu disambung Pak Sori. Silakan Bu Diana. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih bisa bergabung di sini ya. Bentar, saya akan share screen dulu. Saya akan coba lagi. Terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah jelas ya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya dapat tugas untuk self-healing ya, jadi saya cari juga gambar yang bagus, the power of self-healing. Kemudian saya akan masuk lagi di sini, saya akan memberikan definisi dulu. Suara saya jelas ya? Jelas, Gimana? Bu Diana. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi self-healing ini dapat diartikan sebuah proses untuk penyembuhan luka batin atau mental yang diakibatkan banyak hal. Dan luka itu bisa menimbulkan kesedihan yang tidak berujung atau merasa gagal, cemas, takut, dan hal yang kurang bagus lah. Sehingga bisa membuat menjadi depresi. Nah, ini adalah istilah psikologi ya, jadi kita akan mengambil dari istilah psikologi, artinya bagaimana. Jadi self-healing merupakan upaya yang dilakukan oleh diri sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri. Oleh karenanya penting bagi individu untuk mengetahui penyebab atau akar masalah yang dialami, supaya tahu proses penyembuhannya. Kemudian secara umum ada beberapa, banyak ya. Nomor satu bisa self-talk atau mau berdamai dengan masa lalu, mau mengampuni, atau kalau misalkan terlalu banyak pekerjaan, bisa istirahat atau umumnya orang mengatakan me time, me time. Jadi ada sukacitanya di situ. Ada yang bisa menulis untuk curhat dalam buku. Ada yang, ini saya masukkan sendiri ya, berbuat baik. Kalau yang atas itu saya ambil dari psikologi. Yang berbuat baik ini ketika kita mengalami hal yang buruk atau kejahatan karena orang lain, kita bisa menyembuhkan diri dengan berbuat baik. Lalu yang keenam, ya masih banyak lagi. Nah, saya percaya bahwa self-talk itu menjadi media bagi teman-teman yang bergumul dalam LGBT. Lalu berikutnya adalah, ternyata self-talk ini memang, self-talk is the most powerful form of communication because it either empowers you or it defeats you. Artinya, kalau kita melakukan self-talk, kita harus menyadari bahwa self-talk itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Dan
kalau mengetahui latar belakangnya tentu saja itu dimulai dari dosa ya. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu dalam hidup. Yang berikutnya, definisi yang lebih dalam lagi bahwa self-talk itu ternyata cara kita untuk berbicara dengan diri sendiri, atau istilah mudahnya adalah dialog seni berdialog dengan diri sendiri dalam menghadapi berbagai macam situasi. Self-talk diucapkan dalam hati atau juga dengan suara lantang untuk mensugesti diri kita sendiri. Jadi kalau takut bisa katakan, saya tidak takut, seperti itu. Di depan kaca bisa, boleh. Kemudian self-talk membantu untuk menjadi diri lebih baik, berpikir lebih baik, merasa, bertindak lebih dewasa, atau juga bisa merusak atau membuat keputusan yang salah. Memberikan kritik yang jelek terus, itu yang tadi saya sebutkan adalah self-defeating system. Jadi bisa bekerja dalam dua hal itu. Nah, self-talk ini metodenya itu menggunakan metode Sokratik ya, seorang filsuf Yunani yang hidup di tahun yang saya tulis itu. Jadi metodenya itu menggunakan menimbulkan pertanyaan sebanyak mungkin, lalu kita berusaha mencari jawaban atau pernyataan yang menenteramkan batin. Lalu ada juga bersifat reflektif, berempati, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sangat penting ya, karena membantu orang untuk berhati-hati dengan pikirannya sendiri. Prosesnya bagaimana? Kita akan menganalisa diri sendiri. Kita memberi jawaban, kemudian kita mengevaluasi lagi. Setelah dari evaluasi, kita meng-create apa yang harus kita percayai. Nah, itu bisa berputar-putar sampai kita menemukan yang tepat untuk diri kita sendiri. Di sini saya tulis juga, kita perlu mengganti pikiran yang kurang baik dengan pikiran yang seimbang atau yang sehat. Artinya kan seperti yang saya tadi bilang, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kita harus seimbang untuk itu. Jangan kita mempercaya atau mendengar yang jelek-jelek terus. Membuat rencana untuk mengembangkan pikiran yang baru. Mengubah belief-nya itu di alam bawah sadar. Jadi pelan-pelan ya. Ya. Mungkin bisa ya. Kemudian manfaat self-talk yang sehat, itu, ini saya kasih beberapa contoh ya, 5 contoh ya. Kita bisa mengecek yang sehatnya bagaimana. Mampu mengatasi situasi yang sulit, yang tidak bisa kita kontrol. Misalkan di sini kecemasan. Dalam situasi sulit berasal dari pikiran-pikiran kita sendiri. Saya merasa cemas nanti kalau ketemu, atau saya merasa cemas nanti kalau misalkan saya dituntut bagaimana, seperti cemas atau takut ya, itu kan dikotomi. Jadi nggak bisa dibedakan sepertinya. Lalu self-talk ini berusaha untuk meredakan kecemasan dan membangkitkan rasa tenang. Kita memunculkan itu, misalkan Tuhan berserta dengan kita. Kita tak perlu takut, apapun terjadi Tuhan sudah tahu, seperti itu. Semua dalam kontrol tangan Tuhan. Nah, itu juga. Jadi self-talk yang positif kita timbulkan. Lalu yang nomor 2, kita menyelamatkan diri dari stres. Harus kita lakukan self-talk supaya kita nggak stres, karena self-talk yang defeating tadi itu, yang mengkritik terus itu. Kemudian yang penting di sini juga adalah, kalau yang self-talk yang sehat itu adalah menyadari prasangka. Nah, prasangka ini datang kan, kalau dari background Kristen percaya itu datang dari dosa. Jadi itu selalu muncul. Itu pikiran otomatis. Dan kita menyadari, ada orang yang mungkin ada distorsi kognitifnya yang pikirannya selalu buruk, itu dia harus menyadari pikiran buruknya itu dari mana. Dengan menyadari ini, self-talk-nya semakin bisa hidup. Setelah menyadari, kita perlu mengelola prasangka itu dengan benar. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, kita bisa meningkatkan performansi ya, seperti yang tadi, kalau misalkan kita mau mengajar, kita merasa takut di depan umum, kita bisa latihan dulu depan kaca, katakan bahwa kita bisa, seperti itu. Yang keempat, dalam perspektif Kristen ya, menjadi pribadi yang sehat dan dewasa dengan melihat diri sendiri dari sudut pandang Allah. Dan kita bisa menjadi diri sendiri yang positif. Yang kelima, membantu diri untuk melakukan self-reflection. Jadi berdialog dengan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah dampak buruk self-talk yang merusak. Kita pasti semua itu
punya kritik batin. Jadi misalkan kita tiba-tiba ngomong, kamu gendut, atau kamu jelek, kamu selalu salah, selalu ngulang kesalahan. Seperti itu. Jadi itu self-defeating system yang menuduh. Dan saya percaya itu juga dipakai iblis untuk menuduh terus kita sehingga kita menjadi hancur, atau mungkin ada orang yang sampai benci dengan diri sendiri, melakukan self-harm dan bunuh diri ya, seperti itu. Jadi kritik batin muncul ketika kita mengingat kegagalan yang kita buat di masa lalu. Penuh dengan tuduhan. Dan bisa dipakai iblis ya. Dan kemudian kalau self yang buruk itu menghidupi prasangka. Jadi kan kita sudah tahu kita punya prasangka, kemudian prasangka itu bisa kita besar-besarkan atau kita yakinkan bahwa itu terjadi gitu loh. Padahal itu halu ya. Jadi cenderung fantasi atau berhalusinasi. Dan kalau yang terakhir yang terbaru ini si Mata Natsua itu berhalusinasi dengan Bapak Terawan di kursi yang kosong, itu juga bisa menghidupi prasangka. Itu juga salah satu yang terjadi saya kira, contoh yang nyata. Dan kemudian kalau misalkan self-talk yang merusak yang lebih bentuknya lebih konkret mungkin ya, yang sudah terbentuk itu, kalau salah dia tidak mau mengakui, tapi tambah membenarkan diri sendiri, bersembunyi dengan segala alasan, jadi dia mau lari gitu ya. Lalu yang konkret lagi, yang lainnya adalah self-pity. Jadi mengasihani diri terus, mengeluh, mengatakan bahwa dirinya memang harus dikasihani, nggak bersyukur, seperti itu. Jadi banyak contoh yang lain ya. Dan saran saya, solusi untuk mengatasi kritik batin itu adalah kita perlu memperhatikan dan mencari tahu sumber kritik batin, lalu mengatasi dengan kebenaran. Nggak ada cara lain, karena tidak ada obatnya. Jadi obatnya cuma satu, kebenaran, karena membuat kita menjadi realistis, sehat jiwanya. Atau yang nomor dua, kalau kita memang punya kritik batin yang selalu menemani kita, kita bisa menyebutnya menjadi si peraku, tukang ngambek, bakul takut. Jadi kalau takutnya keluar, kita mengingat, lu jual bakul, takut gue nggak mau beli ah. Gitu. Jadi kita nggak mau memilih menjadi takut. Kita jangan sampai kita tunduk ya. Jadi kita tidak mau percaya dan kita tidak mau tunduk kepada si peraku, si tukang ngambek, bakul takut itu. Jadi kita melatih untuk itu. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa kita itu tidak realita atau bisa halu. Nah, bisa halu sampai, maksud saya seperti Mata Natsua sampai membawa ke sebuah TV, itu sebuah kehaluan ya. Dan banyak hal-hal yang kita mungkin rasa itu seperti realita, tapi tidak. Makanya kita perlu mengecek apakah yang kita pikirkan itu realita dan sesuai kebenaran. Kalau memang itu parah, kita bisa ke konselor. Jadi supaya bisa ditolong, jadi dia mungkin belum tentu semuanya itu bisa dilakukan sendiri. Dan yang terakhir ini adalah obat yang sangat manjur ya, kita melawan dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kritik batin itu lama-lama bisa kita tundukkan, yang bisa hilang. Begitu. Kemudian sebentar ya. Kok jadi nggak bisa? Halo, masih dengar suara ya? Masih dengar, Bu. Oke. Masih dengar suaranya. Gajinya pakai masih oke. Oke, terima kasih. Standar dan letak self-talk, tapi ini background Kristen ya. Jadi standar self-talk itu Alkitab. Mengapa Alkitab? Karena Alkitab itu menjawab siapa kita, the self. Jadi kan kita tahu gambaran dari Tuhan. Jadi kita tahu siapa kita, kenapa kita dilahirkan di keluarga ini, kenapa kita, maaf kata, Tuhan izinkan enggak sempurna tubuh kita, menjadi lebih cenderung perempuan daripada laki, atau sebaliknya. Kita tanya, ya, self itu tanya sama Tuhan, sama Alkitab, sama pencipta kita. Kemudian Alkitab juga menjawab makna hidup, yang tadi saya bilang, kenapa kita harus menderita seperti ini. Kenapa kita jadi miskin atau kaya, seperti itu. Itu makna hidup. Dari Alkitab kita bisa tahu apa rencana Tuhan. Dan terakhir kita bisa tahu tujuan hidup kita, kenapa kita ada di dunia ini. Semua itu adalah aktualisasi diri kita. Jadi hanya Alkitab saja yang bisa menjawab. Nggak ada buku lain. Lalu letak self-talk, itu saya nggak baca ayatnya ya. Jadi letak self-talk ini adalah di hati nurani. Karena di situ adalah letak kedirian kita. Jadi siapa diri kita itu ya di nurani kita itu. Pusat dari semua intelektual, keinginan, dan kemauan kita.
Dan di dalam hati nurani ini kita percaya yang sudah terima Yesus, ada Roh Kudus yang menerangi hati kita dan berbicara pada kita tentang kebenaran, membuat kita insaf akan dosa dan bertobat. Nah, khususnya tadi untuk sharing dengan Bu siapa tadi yang dengan Pak Sorcen dia. Saya percaya kan tadi Pak Sorcen tanya kalau bagaimana dengan nurani mereka di Thailand, Bu, gitu kan. Nah, saya percaya untuk masalah ini memang perlu terima Injil dulu ya, saya percaya. Jadi, memang Injil itu menghidupkan nurani. Nah, tujuan self-talk secara Kristen adalah kelahiran baru untuk yang belum kenal Yesus. Jadi dia menghidupkan nurani yang mati, karena nurani manusia itu sudah rusak sehingga dia sudah terpengaruh oleh situasi. Maaf kata, kalau misalkan di Kalimantan itu membunuh orang dan memakan jantungnya, memakan, maaf kata, otaknya dibuat sup, itu sudah biasa dan anak-anak kecil bisa melihat itu sebagai suatu kebanggaan. Dan itu tidak mempengaruhi nurani. Itu biasa. Begitu juga di Thailand yang sudah biasa juga dengan lingkungan yang wajar. Perempuan jadi laki, laki jadi perempuan, itu sudah nuraninya sudah memang mati. Jadi sudah terpengaruh karena dosa tadi itu. Dan jangan sampai merasa gini, saya nggak layak jadi diterima keselamatan karena saya begitu banyak dosa ya. Kita mengingat bahwa ketika darah Yesus mengucur, orang yang pertama diselamatkan adalah penjahat yang di sebelah Yesus. Jadi semua orang memang harus selamat. Jangan merasa tidak layak. Kemudian tujuan self-talk berikutnya adalah mengenal Tuhan lebih dekat, ini khususnya untuk orang Kristen yang mungkin belum sungguh-sungguh yang KTP, jadi kita bisa menghidupkan nurani mereka melalui self-talk ini. Yang untuk LGBT bisa melakukan pergumulan melalui self-talk. Tujuan lain yang utama adalah menjadi seperti Kristus, yaitu aktualisasi diri kita. Maksudnya apa? Pertama, kita kalau terima Injil, kita pasti memiliki identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Yang mungkin nuraninya itu sudah campur dengan dunia, jadi makan otaknya orang nggak apa-apa, ganti kelamin juga nggak apa-apa, itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, nurani kita hidup dan kita pasti peka akan dosa. Lalu tujuan hidup kita langsung ada, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Lalu eksistensi... 3 menit lagi ya? Gimana? 3 menit lagi waktunya. Oh, gitu ya. Oke. Lalu eksistensi, saya mungkin minta tambah 5 menit ya Pak ya, kemarin saya sudah info. Lalu eksistensi diri kita itu adalah untuk menjadi berkat ya bagi orang lain ya. Nah, di sini pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan self-talk adalah intelektual, jadi mengidentifikasi pergumulan kita dari why pergi ke how. Jadi bagaimana, mengapa saya takut hidup, lalu bagaimana saya mengatasi takut. Kalau pengalaman, mendorong diri untuk mengalami hal yang baru, pendekatan behaviornya membantu membuat kebiasaan baru. Lalu pendekatan spiritualnya itu bergumul melalui firman Tuhan. Apakah, pertanyaan yang ditunjukkan adalah apakah keputusanku ini memuliakan Tuhan atau tidak. Begitu ya. Nah, ini saya ngasih contoh mantan tokoh homo yang berdasarkan firman Tuhan ya. Ini pernah diundang di gereja saya, di Reform yang Stephen Tong itu. Dia dari homo, pertama dia normal, tapi karena kehidupan yang kacau balau, dia menjadi homo. Tapi satu kali dia di penjara, sudah kena HIV juga. Kemudian dia melihat ada firman yang ditaruh, diukir di salah satu besi di situ. Kemudian dia membaca firman Tuhan itu dan bergumul lebih lagi ke dalam setiap hari dengan Tuhan, dan dia berubah. Dan saya pikir pergumulannya pertanyaan seperti ini, mengapa saya tertarik sama jenis dan nyaman, lalu pengalaman dia berusaha tetap bersikap normal, tapi emosi tidak tergantung dan menjauhi, kebiasaannya terus bergumul pada Tuhan, dan spiritualnya adalah keputusan, apakah keputusan saya mencintai sesama jenis itu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, jadi dia ini kurang lebih pergumulan seperti itu. Saya memperhatikan saksiannya dan tulisan-tulisan dia, ada namanya christopheryuan.com kalau mau lihat. Jadi di sini berdasarkan Alkitab dan doa. Nah, di sini saya memberi contoh lain, yaitu seorang yang Kristen juga sama, tapi ini berdasarkan doa saja dan diri sendiri. Di sini saya bisa dilihat bahwa salah satu tujuan saya lebih sebenarnya adalah berbicara sama diri saya sendiri. Itu poin 1, dia banyak cerita lah. Lalu dia mengatakan bahwa teman-temannya di Indonesia juga banyak. Nah, bagaimana dengan self-talk-nya yang dilakukan oleh Oscar ini, yang barusan mengganti kelaminnya 1 September kemarin untuk hadiah ulang tahunnya. Dia pasti mengatakan bahwa saya tertarik menjadi transgender karena sejak kecil, dan ini dari Tuhan.
pengalaman, saya lihat dari ceritanya pengalamannya dari 5 tahun dia sudah merasa lain, lalu dia mencari ke psikolog, informasi ke Google, lalu kebiasaannya adalah dia bergaul memang dengan komunitasnya ya, kemudian dia menjadi transgender sebagai aktualisasi diri. Saya rasa solusinya adalah sebetulnya memang masa kecilnya yang harus betulkan, tapi kalau sudah seperti ini mungkin kita perlu menginjili ya. Jadi jangan hanya berdoa saja, tapi harus membaca Alkitab supaya tahu tujuan Tuhan. Lalu dengan maraknya LGBT itu tidak berarti menghapus kekekalan firman Tuhan bahwa gambar dan rupa Allah adalah laki dan perempuan. Saya memperhatikan dalam hubungan homo dan lesbi itu tetap ada yang berperan laki-laki dan perempuan ya. Jadi mereka tidak mengubah gambar dan rupa Allah, hanya mereka sendiri yang berubah dalam nilai dan rasa mereka sendiri. Lalu John Calvin ngomong bahwa kalau orang tuh tidak mungkin bisa mengenal dirinya sampai kalau dia tidak mengenal Tuhan yang tepat dan apa yang Tuhan katakan kepada manusia. Dan ini Christian Yuan yang pernah sudah lepas dari homo, bahwa komunitas LGBT menekankan bahwa seksualitas adalah core dari identitas, tapi saya menekankan Kristus sebagai identitas saya. Seksualitas bukan siapa dirimu, tetapi bagaimana dirimu. Oleh karena itu kita perlu mengatakan kebenaran, karena kebenaran Tuhan itu membebaskan. Lalu saya cantumkan ayat di sini ya, Yesaya 4:37, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi mari kita lakukan self-talk bersama Tuhan pencipta kita, yaitu Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya, Yesus penebus dan gambar kaliknya, dan Roh Kudus yang menerangi hati kita dalam melakukan self-talk. Ya, saya kira itu. Gimana waktunya habis ya. Terima kasih.